Masya Allah, jujur aku senang banget sih Viv bisa dengerin kajian tadi, soalnya ya pasti jadi bakal tersendiri sih buat kita, terutama hal-hal yang bakal dihadapin selanjutnya tentang kepemimpinan, ya enggak? Masya Allah, betul banget ya Dita. Kita juga kan sering ya dengerin gimana sih cara jadi seorang pemimpin itu, dan rata-rata jawaban dari setiap orang tuh hampir sama gitu ya, gak jauh berbeda, karena kan mereka juga pasti udah memiliki pengalamannya sendiri ya dalam hal itu. Tapi aku rasa di video ini pembahasannya tuh cukup berbeda Dita, dan ini menurut aku sangat dekat dengan bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang bermanfaat melalui peran kita sebagai seorang pemimpin. Iya ya, benar banget tentang pemimpin ya. Dan tadi aku juga setuju sama Viva kalau kajian ini menarik banget, terutama menyangkut isu-isu yang sering kita dengar. Tahu nggak sih Viv, yang gender dan agama, yang kalau di agama ini mah ceweknya dibatasin nih buat jadi pemimpin, tapi pas denger prolog dari kajian tadi tuh kayak langsung ditepis gitu loh, kayak enggak kayak gitu ya. Pada nyatanya Tuhan nggak ngebedain gender apapun, mau cowok mau cewek, itu dikasih kekuatan, dikasih kepintaran, dan boleh dan bisa jadi pemimpin. Jadi oh iya Dita, setelah aku nonton video tadi nih ya, Dita juga tahu mungkin ya, tapi aku pengen ngulas lagi nih. Ada 3 poin penting itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai pemimpin. Mungkin kita salah satunya ya, mudah-mudahan bisa jadi pemimpin. Nah, yang pertama adalah harus mempunyai visi, dimana visi ini seperti mau dibawa kemana sih organisasi yang kita pimpin. Nah, kemudian yang kedua, punya program. Nah, setelah punya visi, kita harus tahu gitu apa yang pengen kita perjuangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah punya step by step, dimana step by step ini gimana sih caranya kita bisa mencapai visi dan juga misi, maksudnya program ya, program bisa dikatakan misi juga ya, yang telah kita rencanakan. Nah, semua ini tuh harus benar-benar dipersiapkan sebelum kita mengajukan diri sebagai seorang pemimpin, karena menjadi pemimpin itu bukan masalah pede enggak pede. Kalau dari video ya, bukan masalah pede gak pede, karena kan kalau misalkan kita pede aja tapi kita gak punya rencana, ya hancur kita kepemimpinan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ragu, mending gak maju dulu gitu sebagai pemimpin, lebih baik kita mempersiapkan diri dulu. Nah, selain itu kita juga agar bisa memiliki gambaran bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sesuai gitu, yang sesuai atau yang baik gitu, yang bisa diterima oleh banyak orang, kita harus punya role model. Iya benar, ngomong-ngomongin role model ya pasti udah punya gambaran lah kita semua, yaitu Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga dijelasin bagaimana Rasul tuh punya semua 3 poin pemimpin itu, bahkan mungkin lebih ya, kita harus belajar lebih dalam. Kayak Rasul tuh punya visi untuk berdakwah di dunia, terus punya tahu gitu step-stepnya apa aja. Mungkin yang pertama tuh kan Rasul berdakwah dulu di Makkah ya Viv ya, terus ternyata memang targetnya mungkin masih masih bisa dibilang belum tercapai lah, karena mungkin followersnya masih minim gitu. Tapi ketika Rasul punya visi yang kuat, Rasul tuh visinya nggak main-main ya, diterusin gitu ke tempat-tempat selanjutnya untuk berdakwah, yaitu Madinah. Dan ternyata hasilnya itu wah, followersnya banyak gitu kan Viv, jadi kayak keren banget. Tapi yang aku tangkap itu selain Rasul
itu nggak gampang nyerah, tapi Rasul juga nggak gampang puas gitu. Jadi visinya masih terus dikembangin. Kan kita contoh ya, kalau kita sebagai muslim gitu ya, pastinya role modelnya itu yang paling pertama pastinya Rasulullah. Kemudian sebagai pemimpinnya, Dita sebagai seorang pemimpin itu kan biasanya orang-orang tuh berpikiran bisa gak ya kita menjadi pemimpin, dan kita tuh pengen gitu ngerubah suatu yang kelihatannya salah dan emang tidak sesuai gitu dengan keadaan, tapi gimana gitu. Sebagai seorang pemimpin itu pastinya seorang akan memiliki keinginan untuk merubah suatu hal yang kurang ke arah yang lebih baik lagi. Tapi sebelum ada keinginan itu pastinya ada kecemasan dulu, yang mana kecemasan itu menjadi ciri terpenting sebagai menurut aku ya, ciri terpenting sebagai jiwa-jiwa pemimpin gitu. Karena kan cemas gitu akan adanya kekeliruan gitu dan sebagainya. Kalau sebagai seorang yang ingin mengajak pada kebaikan, hal pertama yang paling penting untuk kita lakukan dan kita miliki adalah memiliki akhlak yang baik, sehingga orang lain merasa bahwa keberadaan kita sebagai rahmat dan kita bisa menjadi magnet untuk orang lain, dan orang lain juga tidak berpikiran bahwa kita keberadaan kita sebagai bencana, yang mana bencana itu kan sangat jadi inginkan oleh orang lain ya keberadaannya. Nah, untuk memiliki akhlak yang baik, itu maka usaha yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri. Di mana memperbaiki diri ini gimana sih caranya? Karena kan banyak gitu yang memperbaiki diri, tapi kita nggak tahu caranya. Mungkin ini sedikit ya, dan ini bukan berdasarkan pengalaman langsung dari aku, cuma dari apa yang aku pahami juga gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa ya merealisasikannya, Dita. Nah, kita itu jika ingin memperbaiki diri dan memiliki akhlak yang baik, maka kita harus berusaha memiliki akhlak tertinggi, mindset tertinggi, lisan tertinggi, spiritual tertinggi, logika tertinggi, dan semua potensi yang kita miliki harus bisa kita kerahkan untuk menjadi magnet bagi yang lainnya untuk bisa bersama-sama mencapai apa yang diperjuangkan. Dan aku berharap sih baik aku maupun Dita ataupun semua muslimah ya yang ada di dunia ini bisa memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa pemimpin yang sesuai dengan apa yang ada di kajian tadi. Ini tuh kita. Iya, amin banget Viv. Dan mungkin ya pada intinya memang punya banyak PR gitu ya menjadi pemimpin, tapi bukan berarti nggak akan bisa gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya Viv ya, review kajian kita, seru banget. Makasih banget Viva dan udah temenin kita semua. Ya udah, emang kita tutup aja kali ya Viv. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.